Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan malam ini, kegiatan pelatihan yang kedua ini, terlebih dahulu kita sebagai umat yang beragama, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir di Teams ini. Malam ini saya harapkan juga kita masih semangat ya untuk belajar bersama terkait dengan akun guru inovatif kita, bagaimana supaya pemanfaatannya lebih maksimal. Nah, Ibu Bapak semuanya, malam ini materi kita ada dua. Yang pertama yaitu dari fitur Microsoft Office itu fitur Teams, yang kedua adalah Microsoft Form. Nah, bagaimana penggunaan Microsoft Teams ini dan Forms ini di Microsoft Office 365 mungkin ada perbedaannya dengan platform yang lain, dan ini mungkin akan menambah pengalaman kita, pengetahuan kita, wawasan kita terkait dengan pembelajaran masa sekarang ini khususnya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Nantinya akan saya informasikan kepada Bapak Ibu terkait tugas yang kedua, apa nanti yang akan dikerjakan. Saya ikuti saja cara mengerjakan tugas yang kedua nantinya agar Ibu Bapak lebih mudah untuk menyelesaikannya secara mandiri. Nah Bapak Ibu, yang pertama kita masuk Teams. Nah, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah muncul di layar Ibu Bapak share screen saya? Sudah Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ini saya pakai browser. Nah, sedangkan tadi ini virtual kita di Teams ini saya pakai aplikasi desktop. Nah, Teams di sini sesuai dengan yang kita perhatikan di sini ya, aplikasi yang kita dapatkan dengan memiliki akun Office 365 ada banyak di sini aplikasinya. Ya, salah satunya Teams. Ini dia Teams-nya. Nah, akan saya klik ini Teams. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah tampilan Teams kita. Nah, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di Teams ini. Nah, yang pertama, kalau kita lihat di sini, yang pertama itu adalah aktivitas. Nah, ini adalah pusat dari segala kegiatan dalam Teams ini. Misalnya ada seseorang atau penyelenggara atau guru misalnya memberikan tugas, nah akan muncul di sini notifikasinya. Atau membuat meeting, webinar atau rapat. Nah, akan muncul di sini. Nah, obrolan di sini ini adalah obrolan seperti fitur chat ya. Nah, fitur chat di sini lebih apa ya? Lebih banyak ya. Nah, obrolan di sini bisa dengan sesama bisa dengan sesama organisasi satu di sini. Maaf, saya mute dulu Bapak Ibu, berjangan terganggu. Oke, nah obrolan di sini berarti fitur chat ya. Siapapun di sini bisa melakukan chat ya. Nah, Ibu Bapak mungkin di kelas diseminasi kita sudah melihat ya gambaran obrolannya atau fitur chatnya. Nah, Teams di sini adalah kelas kita. Nah, kelas artinya ini adalah kelas digital yang akan kita buat. Kemudian di sini ada tugas, assessment, kemudian ada kalender, dan di sini juga kita bisa melakukan selain video konferensi seperti itu bisa panggilan telepon. Nah, Ibu Bapak nanti tugasnya yang pertama yaitu Ibu Bapak membuat satu tim dengan nama timnya itu Guru Inovatif, kemudian nama lengkap Bapak Ibu. Nah, tapi sebelumnya saya akan
informasikan juga di sini ada titik 3 atas sebelah kanan ini. Nah, Ibu Bapak bisa mengatur Teams ini ya. Pengaturan. Nah, di sini Ibu Bapak klik. Kemudian, nah, tema Teams ini seperti apa Ibu Bapak inginkan? Nah, di sini ada default, gelap, seperti ini, kontras. Nah, terserah ya, saya pilih default saja. Tata letaknya bagaimana, isi saya standar aja. Nah, bahasanya juga bisa diganti. Mungkin pertama kali akan ada bahasa Inggris, saya sudah ganti dengan bahasa Indonesia. Ya, nah seperti itu untuk pengaturannya. Supaya muncul dia bahasa Indonesia dari sini ya, Ibu Bapak ya. Ini lihat bahasa Indonesia, silakan dipilih nantinya supaya lebih mudah mungkin seperti saya yang kurang paham dengan bahasa Inggris. Kemudian, nah kelola tim. Nah, kelola tim kalau kita klik seperti apa kelola tim ini ya, seperti ini dia. Nah, kita bisa melihat di sini ada 3 ya, 3 teams di sini, 3 kelas ya, 3 kelas digital yang ada di akun saya ini ya. Ini akun saya yang lain. Kemudian kita lihat di sini ada analitiknya. Nah, analitik di sini mungkin nanti dari setiap kelas ini siapa yang aktif ya, berapa orang pengguna yang aktif di sini. Seperti itu ya, ini masih belum aktif ya. Saya pun masih jarang aktif dengan akun yang ini. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk mengubah atau mengelola tampilan dari Teams kita ini. Nah, untuk membuat tim atau bergabung dalam suatu tim, nah ini kita klik ya. Ini muncul dia, bergabung atau buat tim. Sekarang Ibu Bapak mau buat tim. Kita klik ini, nah ini muncul dia. Ketika kita mau buat tim sendiri maka ini, tetapi kalau kita ingin bergabung dengan suatu tim yang dibuat oleh orang lain, kita bisa masukkan kode. Kemarin itu saya nggak kasihkan kode, saya kasih link. Nah, saya tinggal accept saja ya, bisa berbagai cara, ada kasih link, ada kasih kode, kemudian ada gurunya langsung menambahkan ke kelasnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau saya mau ingin bergabung dengan tim lain, nah seperti ini, sesuaikan aja nanti karakternya, huruf besar, kecil, dan atau angka. Nah, kemudian klik nanti Ibu Bapak gabung dengan tim. Seperti itu ya Bapak Ibu kalau mau bergabung dengan tim yang dibuat oleh orang lain. Nah, kalau kita buat tim seperti yang ditugaskan kepada kita, maka ini kita klik, ini kita pilih buat tim. Nah, kemudian, nah di sini ada 4 tipe yang ditawarkan kepada kita, bentuk tim kita itu seperti apa. Nah, yang ini adalah bentuk kelas. Mohon maaf Bapak Ibu ya, anak saya ini memang sedikit lasak, mohon maaf ya. Kemudian ini cocok sekali untuk guru dan siswa. Kemudian kalau ini PLC, komunitas pembelajaran profesional, ini cocok untuk sesama pendidik mungkin ya, sesama guru atau sesama trainer, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau staff ini sangat cocok untuk perusahaan mungkin manajer dengan bawahan, seperti ya, atasan dengan bawahan, atau mungkin manajemen sekolah ya. Kemudian kalau ini lainnya ya, ini bisa seperti guru belajar atau klub sepak bola dan sebagainya, ini macam-macam. Nah, kebetulan kita ada sebagai pendidik, kita pilih saja yang kelas. Kita klik kelas. Nah, apa nama tim kita yang kita buat? Nah, sesuai dengan instruksi, namanya adalah guru inovatif. Kemudian nama Ibu Bapak, seperti saya misalnya Lasmaria Samosir. Nah, kemudian kita klik, kita pilih berikutnya, ya, berikutnya. Oke, nah di sini kita menambahkan siswa. Jadi Ibu Bapak nantinya menambahkan siswanya di kelas timnya, ditambahkan nama Ibu Bapak peserta yang lain, ya, peserta yang lain saja ditambahkan. Misalnya saya tambahkan, misalnya siapa ya? Ya, saya tambahkan misalnya Pak Pandiangan, siswa saya, kemudian Pak Tri,
ya Pak Trianto. Nah, misalnya ya. Kemudian misalnya Ibu Maria Marpaung. Oh, enggak, Maria Marpaung enggak ditemukan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ibu Christine misalnya ya, Christine. Ya, Christine Tarigan. Nah, nanti Ibu Bapak tambahkan sebanyak 10 murid ataupun kurang dari situ boleh ya. Nah, kemudian ini kita pilih tambahkan. Nah, berikutnya adalah guru. Nah, gurunya siapa? Nah, seperti itu ya. Gurunya siapa saja yang mau ditambahkan. Nah, kalau sekolah ini mungkin seperti guru BK ya, bisa ya. Atau PKS-nya bagian kesiswaan, seperti itu. Ya, bisa. Oke, kebetulan saya gurunya ya. Nah, oke, tambahkan. Nah. Oke, ditutup ya Bapak Ibu, tutup. Nah, bagaimana misalnya akunnya itu beda ya Bapak Ibu. Akunnya bukan akun Guru Inovatif atau bukan akun Microsoft Office 365. Nah, di sini dia nantinya sebagai tamu. Tetap dia diterima, tetapi dia sebagai tamu. Kita tahu bersama kalau misalnya tamu itu berarti hak aksesnya tidak semua bisa di Teams ini. Tidak semua fitur itu dia bisa akses, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Perbedaannya kalau dia tidak akun Guru Inovatif yang sama domainnya gitu. Domainnya sama dengan Guru Inovatif, maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelas Teams kita. Nah, bagaimana kita mengelola ini? Misalnya ini adalah kelas IPS seperti itu ya. Nah, saya bisa mengatur ini ya, saya bisa mengaturnya dari titik 3 ini, titik 3 di atas. Oke, kelola saluran. Nah, ini bisa Ibu Bapak lihat, saya default saja, siapapun dapat mengirimkan pesan ya, seperti itu. Nah, saya ingin misalnya di kelas saya ini saya buat salurannya, ini tambahkan saluran. Misalnya Bapak Ibu dalam grup seperti itu ya. Saya mau buat di sini materi gitu. Ya, materi. Kemudian ditambahkan. Nah, materinya apa? Misalnya materi saya adalah pelajaran IPS. Nah, materinya jadi saya buat di sini dari, perhatikan ya Bapak Ibu, di sini ada percakapan baru. Silakan diklik ini dulu, percakapan baru. Nah, kemudian saya mau buat materi ini, saya desain agak lebih menarik. Maka saya klik ini Bapak Ibu, lihat yang di bawah ini ada A. Nah, saya klik, kemudian saya buat pengumuman. Pengumuman, misalnya materi yang akan saya buat di sini misalnya adalah kegiatan konsumsi. Nah, kita bisa buat ini agak sedikit menarik ya. Nah, kita bisa atur di sini. Kita arahkan ya kursor kita ke sini. Silakan diklik, pilih ilustrasi. Nah, kemudian kita pilih seperti ini. Saya misalnya pilih ini, selesai. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi di dalam tugas itu dikatakan buat satu materi, ada sub materinya dan ada materinya. Misalnya ini adalah kegiatan konsumsi. Nah, saya buat subnya itu adalah materi, misalnya materi kelas 7 semester genap misalnya. Oke, Bapak Ibu bisa ini atur ini. Ataukah misalnya diwarnai, boleh. Ini dibuat bold ya, agak sedikit menarik seperti itu ya. Nah, kemudian saya mau lampirkan materinya. Nah, materi PDF atau video bisa ya Bapak Ibu di sini dibuat. Kita klik ini yang seperti kertas ya, penjepit kertas ini. Kemudian ini Bapak Ibu bisa pilih di mana materinya Ibu Bapak simpan. Ya, apakah di OneDrive, apakah dari komputer. Saya coba dari sini ya, komputer Bapak Ibu. Kemudian kita pilih materinya.
Oke, saya coba yang ya, ini masih contoh ya Bapak Ibu, saya coba ya saja yang manapun ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita upload ya. Kita tunggu sejenak ya, ini tergantung jaringannya juga. Ya, bersabar mungkin karena koneksi saya mungkin ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah, ini masih loading dia. Si proses ya Bapak Ibu, ditunggu nanti sampai selesai. Agak lambat ya Bapak Ibu ya. Nah, coba lagi. Saya coba yang materi yang lain ya Bapak Ibu. Ya. Agak ini ya Bapak Ibu ya jaringannya ya. Oke, kalau misalnya saya coba dari YouTube, misalnya Bapak Ibu mau coba dari YouTube, ini dipilih ya Bapak Ibu, misalnya dipilih ini titik 3 yang di bawah, ya, dipilih, diklik. Nah, kemudian aplikasi lainnya, ya, ini dipilih aplikasi lainnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini ada YouTube ini. Nah, silakan diklik YouTube. Nah, kemudian ditambahkan dulu aplikasinya ya. Nah, sudah muncul dia. Nah, kita cari misalnya saya mau cari kegiatan konsumsi dari YouTube saya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Oke, sudah muncul dia. Nah, ini kita cancel aja ya Ibu Bapak, agak sedikit lama. Nah, prosesnya seperti itulah. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita upload semua materi kita di sini, maka kita pilih ini yang paling kanan bawah ini. Kita pilih, kita kirim. Klik. Ya, sudah muncul dia materi kita Bapak Ibu. Nah, jadi nanti yang Ibu Bapak screenshot yang pertama nanti ini dia. Nah, sudah ada kelasnya, sudah ada guru inovatifnya. Misalnya ini saya mau ganti ya agak logonya ini ya, saya ganti, kita bisa ganti ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipilih ini, pendidikan jenjang Bapak Ibu apa. Nah, kemudian Ibu Bapak mengajar mata pelajaran apa, saya pilih ilmu sosial misalnya ya. Nah, kemudian kita bisa pilih logonya ya, logonya bisa kita pilih, terserah. Atau bisa mungkin kita yang kita simpan di laptop kita. Nah, ada di sini unggah. Nah, di sini bisa dipilih. Nah, misalnya saya pilih yang ini misalnya. Oke. Nah, seperti itu ya prosesnya. Nah, inilah kelas kita. Jadi nanti yang di screenshot yang pertama ini ya. Kemudian ada materinya. Nah, ini dia. Ibu Bapak buat channelnya. Materinya di sana muncul apa judulnya, apa submaterinya. Kemudian isinya bisa berupa video atau PDF atau mungkin PPT. Seperti itu untuk tugasnya Teams-nya. Nah, kemudian tugas berikutnya itu adalah membuat meeting atau rapat di Teams. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini Ibu Bapak lihat ini ada rapat ya kan. Nah, di sana nanti yang akan ditagih itu tugasnya Ibu Bapak membuat jadwal rapat atau meeting misalnya dengan murid. Maka kita pilih ini Ibu Bapak ini. Nah, kita pilih, kemudian kita klik jadwalkan rapat. Nah, kemudian, nah apa judulnya? Misalnya kita mau virtual ya dengan anak kita, misalnya pertemuan meeting pertama gitu ya, misalnya. Oke. Nah, kemudian jam berapa, tanggal berapa dipilih. Nah, silakan dipilih. Misalnya saya mau buat esok hari, ya. Kemudian jam
setengah 8. Nah, sampai misalnya jam 8.30, 1 jam misalnya ya. Nah, di Teams ini Bapak Ibu, ini kelebihannya dia unlimited ya. Bapak Ibu bebas waktunya, tidak dibatasi ya, seperti itu. Kemudian ini apakah berulang? Kalau berulang silakan dipilih apakah setiap hari Senin, hari kerja. Nah, terserah kita pilih kapan saja, tergantung kebutuhan kita. Kemudian misalnya saya buat di sini supaya anak itu tahu, saya misalnya join ya nak sesuai tepat waktu. Oke, saya bisa atur ini warnanya. Oke, saya buat mungkin warna merah, kemudian saya boldkan. Nah, kemudian, nah di sini ada pengaturannya Bapak Ibu, pengaturan jadwal. Oke, nah di sini kita lihat kalau kita klik ini, nah sudah muncul di sini dia ya, pengaturan jadwalnya. Oke, ini dia. Oke Bapak Ibu, nah itu untuk membuat webinar atau meeting di Teams ya, webinar di Teams. Seperti itu, maka kita tutup. Oke. Kemudian kita kirim ya, kita kirim. Oh. Kenapa nggak muncul ya? Mohon maaf Bapak Ibu, tadi mungkin ada yang terlewatkan ya. Saya ulangi kembali, jadwalkan rapat. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya nggak perhatikan tadi. Meeting misalnya pertama untuk besok hari, ya. Kemudian pukul 7.30 sampai pukul 8.30. Kemudian saya buat di sini. Oke, sesuai jadwal ya nak. Oke, ini bisa kita atur ya Bapak Ibu ya. Bisa kita atur sesuai dengan apa kita kreativitas masing-masing seperti ini. Apakah besar, apakah kecil, seperti itu ya, bisa diatur. Nah, oke, misalnya seperti ini, saya tidak buat warnanya saja ya. Saya buat warna misalnya merah, saya buatkan dengan warna yang lain. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya klik kirim. Kenapa nggak muncul ya? Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak perhatikan. Ya, ini dia Bapak Ibu room meeting yang sudah kita buat. Ya, ini dia. Jadi nanti anak kita masuk langsung dari sini, ya. Nanti ketika mereka sudah melihat ada notifikasinya, mereka akan bergabung langsung dengan mengklik ini. Ya. Untuk membuat webinar, kita juga bisa menambahkan salurannya. Misalnya tambahkan salurannya webinar boleh ya, atau pertemuan misalnya meeting ya, atau rapat seperti itu. Nah, boleh ditambahkan di sini ya. Terserah Bapak seperti apa kelas ini sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak sendiri. Nah, setiap saluran ini bisa kita atur. Nah, bisa kita atur di sini, misalnya ini saluran materi. Materi di sini ya maunya hanya kita guru yang bisa memposting di sini. Maka kita pilih titik 3 ini, kelola saluran. Nah, di sini Ibu Bapak terapkan itu moderasi salurannya aktif. Artinya nanti siswa kita hanya bisa mereplay apa yang kita posting. Jadi kalau ini kita nonaktifkan, maka siswa kita, murid kita juga bisa dia memposting apapun yang dia mungkin pikirkan atau dia inginkan, seperti itu. Jadi kalau saya sarankan itu materi kita saja yang memposting, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu dia untuk pengaturan dari Teams kita ini. Nah, boleh juga kita menambahkan anggota dari sini, dari titik 3 ini. Nah, kita tambahkan anggotanya boleh dari sini. Kemudian, nah
kalau kita misalnya mau memberikan link ya, kepada anak kita supaya mereka bisa bergabung di Teams kita, ini dia, dapatkan tautan ke tim, dari sini dia. Nah, silakan diklik, disalin ini. Nah, bagikan ke anak-anak kita, apakah ke grup WA atau ke Classroom atau yang terserah Ibu Bapak, seperti itu ya. Nah, itu untuk pengelolaan dari kelas tim kita ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti tugas yang ketiga itu nanti Ibu Bapak screenshot ini yang ada webinarnya ini. Nah, jadi Ibu Bapak screenshot, kemudian itu yang dikirim. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu jadwalkan ini, maka Ibu Bapak membuat suatu pertemuan di mana nanti pesertanya juga akan hadir. Nah, kemudian langsung aja diklik nanti ini, seperti itu ya. Nah, kemudian langsung dipilih gabung. Kalau Ibu Bapak mau membuat webinarnya, gabung seperti itu. Nah, muncul seperti ini. Ya, nah, klik ini, bergabung sekarang. Nah, seperti itu ya. Oke, nah bergabung sekarang. Kemudian nantinya ada, ini nggak mungkin lagi hidup kamera saya ya Bapak Ibu. Ini di Teams yang satu lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nantinya yang sudah bergabung, kemudian nanti di-download nanti daftar hadirnya, ya. Nah, adapun kelemahan dari aplikasi Teams ini dengan browser ya, akses browser, dia tidak bisa mengganti background. Nah, itu dia kelemahannya. Sedangkan kalau dia aplikasi Teams ini di handphone dengan browser, dia tidak bisa nanti mendownload daftar hadir yang ada di Teams ya, di webinar kita, seperti itu ya. Jadi nanti kita saling membantu saja bagaimana supaya tugas-tugas kita terselesaikan dengan baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk kelas timnya. Nah, untuk tugas di mana ya? Nah, untuk tugas silakan nanti ditambahkan, misalnya ya, ini bukan bagian tugas dari pelatihan ini. Misalnya kalau misalnya Ibu Bapak membuat kelas timnya nanti di sekolah, untuk tugas tambahkan aja lagi salurannya ya, tugas. Kemudian tambahkan. Nah, kemudian kita pilih umum ini. Ibu Bapak buat tugas dari ini, dari fitur yang ini, tugas yang ada di sini umum. Nah, dari sini dia buat tugasnya. Oke, kita pilih mulai. Nah, kita pilih buat. Kemudian tugas. Ya, nah untuk buat tugas ini apa judulnya ya? Nah, judulnya, misalnya saya buat judulnya adalah tugas latihan ya, latihan. Kemudian apa instruksinya? Nah, tergantung Ibu Bapak ya, instruksinya. Kali ini saya membuat tugas dengan memberikan LKPD ya. Kalau kami sekarang di Guru Penggerak namanya LKPM, sudah ganti, lembar kerja ya, lembar kerja peserta murid, bukan LKPD lagi. Nah, saya mau memberikan tugas dari yang ini. Mereka akan saya kasih template, mereka akan kerjakan sendiri nantinya. Saya buat baru, kemudian dari dokumen Word. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian apa nama filenya? Misalnya LKPM. Kalau kami sekarang namanya LKPM ya, Bapak Ibu ya. Misalnya seperti itu. Jadi nanti misalnya Ibu Bapak udah buat template-nya di sini, boleh ya. Jadi anak-anak langsung memberikan jawabannya dan langsung nanti dikirim. Atau mungkin ada dari file yang Ibu Bapak simpan di komputer atau di OneDrive ya, atau di Teams boleh. Nah, saya misalnya lampirkan ini ya, LKPD-nya. Oke, saya lampirkan LKPD bagian untuk materi konsumsi. Nah, ini dia. Nah,
Oke, selesai. Nah, sudah muncul dia. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ada 2 tugas yang Ibu Bapak berikan, silakan berapa. Nah, yang pasti tadi kalau ini bisa misalnya sudah ada file yang akan atau soal yang sudah Ibu Bapak buat, tambahkan sumber daya atau buat yang baru, silakan. Dengan buat yang baru ini bisa bentuk dokumen Word, Excel, PowerPoint, nah atau halaman buku catatan kelas. Nah, kemudian apakah misalnya kita lihat berikutnya. Nah, kita lihat jangan menetapkan yang ini ya. Kita edit ini atau kalau kita pilih ini terpilih berat, jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Nah, maksudnya jika ada siswa kita yang baru masuk di kelas setelah tugas kita berikan, maka dia tidak akan menerima tugas itu. Jadi misalnya kita pilih saja ini, jadi dia tetap menerima tugas itu ya. Kita pilih ini agar dia bisa menerima tugas itu dan mengerjakannya. Oke Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini bisa kita atur untuk tugas itu adalah jatuh temponya ya. Jatuh temponya misalnya saya buat tanggal 23. Oke, kemudian waktunya kapan? Ya, waktunya misalnya 23.59 ya. Nah, oke. Nah, ini juga bisa diklik ya seperti ini. Jatuh temponya tadi tanggal 23 Juli 2021 ya, waktunya 23.59. Nah, ketika ini kita klik, maka otomatis tidak menerima respon setelah waktu ini ya, lewat waktu ini. Nah, begitu dia ya Bapak Ibu. Mungkin ini biasa saja ya. Nah, di mana tugas ini kita bisa edit ya, di saluran mana ya. Nah, saya buat tadi di saluran tugas. Oke, selesai. Nah, dengan demikian sudah kita atur ini. Ada lagi, misalnya Ibu Bapak mau buat rubrik ini ya, mau buat rubrik, bisa tambahkan rubriknya. Ya, misalnya saya buat di sini rubrik penilaian. Oke, nah, misalnya kalau istimewa, misalnya saya buat rubriknya memenuhi 4 kriteria misalnya ya. 4 kriteria misalnya kesesuaian isi ya. Misalnya kemudian kreativitas, kemudian pemakaian kosakata. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, tergantung Ibu Bapak untuk membuat rubriknya. Nah, ini kalau istimewa, kalau misalnya bagus 3 kriteria, saya buat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terserah Ibu Bapak membuatnya ya. Kemudian kalau misalnya cukup hanya memenuhi 2 kriteria, rubriknya apa ya di sini dibuat ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini mungkin hanya memenuhi 1 kriteria. Oke, nah seperti itu, ini hanya contoh ya Bapak Ibu, ini mungkin belum tepat ya. Oke, kemudian kita pilih ini untuk muncul poinnya. Nah, jadi otomatis muncul di sini 100 nilainya ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan lagi rubriknya boleh di sini. Ya, ditambahkan boleh, karena ini tidak saya butuhkan, saya hapus, atau ditambahkan misalnya kriterianya ya. Di sini kriterianya misalnya di sini tadi ya, kesesuaian isi, nah, kemudian kosakata dan sebagainya, terserah Ibu Bapak ya. Nah, oke, kalau sudah selesai maka lampirkan seperti itu. Nah, ini mungkin sudah selesai, sudah kita atur semuanya, maka kita tugaskan ya. Oke, jadi nanti kita bisa lihat tampilan di siswa itu seperti apa ya. Nah, kita lihat, kita klik dia.
Nah, kita lihat titik 3 ini, ya. Nah, jadi kita lihat di sini tampilan di siswanya seperti ini. Oke, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat juga, nah misalnya tadi siswa saya tadi ya, nah belum mengumpulkan statusnya apa. Jadi statusnya ini bisa kita tahu apakah sudah dibaca, apakah belum, kita tahu di sini ya. Nah sudah dibaca tapi belum dikumpulkan, nanti akan kita ketahui ya Bapak Ibu. Seperti itu untuk tugasnya di Teams ya. Oke Bapak Ibu, untuk Teams adakah yang mau dipertanyakan terkait Teams? Silakan, saya buka forum untuk diskusinya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya untuk Teams-nya? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, terima kasih Pak. Boleh juga dari kolom chat ya Bapak Ibu yang mau bertanya ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk terkait Teams? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup jelas semua ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan POMS ya. Kalau ada pertanyaan, nggak ada ya sepertinya ya. Kita lanjutkan dengan POMS ya Bapak Ibu ya, Microsoft POMS. Oke, saya kembali buka Microsoft POMS-nya. Ya, kita kembali tetap ke Office 365-nya ya. Nanti Bapak Ibu masuk ke portal Office gitu ya, atau Microsoft Office ya. Microsoft Office dari pencarian browsernya ya, diketikkan Office ya, office.com ini atau Office 365 atau portal Office, terserah, yang pasti ini dia office.com. Kita pilih, kita klik, kemudian karena saya sudah login ya Bapak Ibu ya, nah saya pilih di sini POMS. Di sini ada POM-nya. Oke, saya tampilkan aja ya. Nah, ini POM-nya. Kita pilih POM. Nah, di sini kita lihat ada panah bawah ini ya. Kita pilih. Nah, ada di sini new quiz dan new POM. Kalau quiz itu kan ada nilainya. Kalau POM kan tidak ada. Nah, karena saya mau buat quiz, saya ada nilai, saya pilih ini, new quiz. Nah, kemudian kita buat di sini judulnya misalnya latihan. Oke, latihan. Kemudian kemudian saya add new. Ya, add new. Kemudian saya buat identitasnya ya. Oke, identitas. Maaf, saya tambahkan basic dulu. Oke. Bentar Bapak Ibu ya. Oke, saya ulangi. Oke, saya buat nama ya. Nama lengkap. Kemudian ini wajib diisi. Atau mungkin ada nama panjang. Nah, ini karena ini identitas tidak ada poinnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kelas 7A. Oke. Dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Ini wajib diisi. Nah, kemudian saya buat session berikutnya ya. Ini kok muncul ini ya, seperti ini ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, saya pilih aja add new ya. Nah, saya mau buat misalnya soal pilihan berganda ya. Soal pilihan berganda. Untuk soalnya
saya tadi udah siapkan ini misalnya soalnya ya. Nah, oke. Hanya seperti ini. Nah, di sini kita bisa edit ya Bapak Ibu ya. Apakah misalnya soalnya huruf besar atau diwarnai, seperti itu bisa ya. Nah, misalnya itu ya medium. Nah, kemudian saya pilih optionnya. Saya buat optionnya. Oke. Nah, di sini jawaban yang benar itu adalah ya, yang termasuk kegiatan ekonomi adalah, nah misalnya ini saya jawabannya lebih dari satu, ini saya pilih multiple answernya. Oke, jawabannya ini ya, produksi, kemudian konsumsi, distribusi. Nah di sini Ibu Bapak bisa buat feedbacknya atas jawaban anak-anak kita. Misalnya ini kan 3 jawabannya. Nah, kalau misalnya salah, nanti misalnya ada responnya seperti itu ya, ini komennya. Oke, kita buat dengan ini skornya misalnya 25. Ya, kemudian kita tambahkan soal berikutnya. Ya, pilihan berganda. Oke, soal yang ini. Ya, ini juga bisa kita atur ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pasangkan saja. Nah, kalau yang ini jawaban kegiatan-kegiatan berikut ini dapat dikategorikan sebagai produksi kecuali. Nah, ini jawabannya. Seperti itu ya. Nah, misalnya kalau anak itu menjawab yang ini, saya kasih responnya misalnya, waduh nak, ya belajar lagi ya. Nah, misalnya seperti itu, salah. Nah itu ya. Kemudian misalnya ini saya kasih feedbacknya juga sama karena salah gitu ya. Oke. Kemudian kalau ini juga karena ini salah, feedbacknya sama. Tetapi karena ini, kalau ini benar, maka saya kasih feedbacknya misalnya, wow keren. Nah seperti itu misalnya. Nah terserah Ibu Bapak bahasanya seperti apa. Jadi kita bisa kasih feedbacknya setiap jawaban anak kita ini. Nah ini juga bisa kita atur ya tulisannya. Ya, apakah dimiringkan ataukah dibesarkan, terserah ya. Nah, misalnya ini saya buat kecualinya beda warnanya supaya mereka melihat ya, nah, beda warnanya. Coba warna merah, nah, bisa ya seperti itu. Oke, nah itu untuk soal yang misalnya berikutnya misalnya kalau soal matematika ya Bapak Ibu ya, soal matematika seperti apa ya? Misalnya, oke, saya buat soal matematika untuk uraian gitu ya. Nah, kita bisa pilih ini, titik 3 ini ada match di sini, kita pilih match. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Oke. Nah, misalnya saya X kuadrat gitu ya misalnya ya, X kuadrat ditambah akar 36. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, sama dengan klik OK. Nah, jadi langsung muncul dia ya Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya Ibu Bapak mau jawaban penyelesaiannya ini panjang, silakan dipilih ini long answer ya, seperti itu. Nah, oke.
Seperti itu kalau untuk matematika. Nah, misalnya soal ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat tampilannya, preview misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini masih sederhana sekali ya. Nah, di sini ada berupa apa ya, buku ya. Nah, ini fungsinya apa? Di Microsoft itu anak yang berkebutuhan khusus itu ya, cocoknya ini untuk anak apa ya, sekolah inklusif ya. Nah, ini akan membaca kepada semua soal-soal ini kepada anak tersebut, akan dibacanya seluruhnya seperti itu ya. Oke, kemudian misalnya saya mau atur ini, silakan diatur, misalnya temanya terserah Bu Bapak ya. Ini udah biasa saya pikir ya. Oke, nah bagaimana kalau misalnya kita mau share ini ya, kita mau share kepada, kalau kita klik share apa yang muncul ya. Nah, di sini nih ada beberapa pilihan. Kalau dia anyone can respond, berarti semua bisa mengerjakan kuis ini. Meskipun dia tidak memiliki akun Office 365, dia bisa kerjakan ini. Kalau kita pilih ini, berarti yang hanya memiliki akun Office 365, ya, dia harus login. Sedangkan kalau yang spesifik ini berarti kita tentukan siapa ya saja yang mengerjakan ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nah ini kita bisa perpendek langsung di sini, kita klik ini, kita centang. Nah, kita copy. Nah, bagaimana cara kita membagikan ini? Melalui link atau melalui QR code di sini. Jadi Ibu Bapak download, tampilkan saja kepada anak itu biar di scan-nya seperti itu ya, atau melalui embed ini. Embed itu berarti dilampirkan ya, seperti itu embed, atau melalui email. Nah, bagaimana dengan ini? Share as a template ini, misalnya kita sesama guru ingin juga ini soalnya kita bagi kepada guru lain ya, silakan diklik ini. Nah, dapatkan linknya, silakan. Nah, otomatis sama persis nanti soalnya ini kepada yang kita kirimkan ini kepada teman kita, seperti itu ya. Oke, berikutnya ini saya cancel saja. Nah, bagaimana pula dengan ini ya, share to collaborate. Nah, ini cocok kali untuk misalnya sesama guru MGMP saling kolaborasi membuat soal. Nah, itu dia, kalau kita klik ini. Oke, nah kita kopikan, nah kita kirim seperti itu, ya. Nah kalau kita pilih ini, nah ini dia muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi siapa saja yang bisa berkolaborasi membuat soal ini, ya ini adalah sesama yang memiliki akun Office 365, ya ataupun organisasi sekolah. Nah ataupun semua orang yang satu organisasi ya, misalnya ya punya akun Office 365 juga gitu, atau organisasi domainnya sama gitu, atau kepada orang-orang tertentu misalnya seperti itu ya, yang tentu punya akun Office 365 ya, seperti itu ya Bapak Ibu untuk pemanfaatan Microsoft Home-nya. Di sini ada titik 3, ini ada setting tambahan ini ya, titik 3 ini ada setting tambahannya. Nah, oke, di sini ada show result. Nah, ini kalau kita misalnya pilih ini, berarti ketika anak kita selesai mengerjakan kuis ini, maka akan terlihat jawabannya ya. Nah, kemudian kalau ini berarti kalau kita pilih ini berarti ini adalah ya, kalau kita pilih yang ini, yang kedua ini, berarti yang mengerjakan ini adalah hanya yang memiliki akun Office 365 ya, berarti dia kalau mengerjakan itu adalah ya di record rename-nya, hanya login dia ya. Nah, kemudian ini pembatasan pengerjaannya hanya satu kali ya, satu kali kalau kita centang ini seperti itu ya, ini biasa saja. Atau kalau kita pilih ini hanya orang-orang tertentu yang kita
ya, yang kita sesuaikan, yang mungkin yang kita siapa nanti yang akan mengerjakan tugas ini ya, kuis ini. Kalau ini who, siapa saja ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Berarti ketika ini kita centang, berarti ini sudah bisa dikerjakan otomatis. Tetapi kalau belum, berarti belum bisa dikerjakan. Nah, seperti itu. Oke, saya centang saja. Nah, ini start date-nya kapan kita mulai, ya. Kita atur aja Bapak Ibu kapan berakhir. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, saya centang ini. Kemudian, apakah soalnya diacak? Nah, seperti itu. Ini dia. Nah, oke, kemudian berikutnya ini dia. Bagaimana respon kita setelah anak kita itu menyelesaikan kuis ini. Misalnya, terima kasih sudah menyelesaikan ini dengan baik. Kuis ini misalnya gitu aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, responnya nanti, nah kalau kita pilih ini elo, berarti nanti dia akan menerima ya responnya ya, dan melalui emailnya seperti itu. Atau juga gurunya ya. Setiap guru itu menerima, setiap siswa itu menerima respon ya dari gurunya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk penggunaan Microsoft Form-nya. Adakah yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Mungkin ini ada yang mau dibahas. Silakan kita berdiskusi bersama terkait materi Microsoft Form-nya. Halo Bapak Ibu semua, adakah yang mau ditanyakan? Cukup jelas Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu semua. Dengan Google Form ya Bu? Halo. Iya Bu. Halo. Ini kayak Google. Ini seperti Google Form juga ya Bu ya? Iya Bu, benar. Iya. Ada yang kurang jelas Ibu? Kalau kita sih udah sering pakai Google Form, cuman ini kayaknya masih lebih ribet ya. Kalau kita di SD mungkin kalau pakai ini masih agak ribet ya Bu ya? Menurut saya sih tidak juga sih Bu. Sama saja ya. Hanya mungkin saya, kalau saya pengalaman saya ya, lebih berkreasi kita buat soalnya seperti apa, lebih beda ya. Saya pikir saya lebih tertarik dengan Microsoft Form ini daripada Google Form gitu. Kalau menurut saya ya Bapak Ibu Mas Tiur, kalau di SD juga saya pikir cocok juga Bu, karena apalagi mungkin saya tertarik juga dengan anak yang tadi semua anak bisa menyelesaikan ini meskipun anak itu berkebutuhan khusus difasilitasi ya, Microsoft Form memfasilitasi itu gitu. Kemudian tadi ada misalnya untuk guru matematika ya, sangat membantu saya pikir tipe soal yang seperti itu. Atau ada kita buat huruf besar kecil, nah jadi agak sedikit bervariasi ya, tergantung kreativitas kita. Ya memang sih Bu, kalau seperti di Google Form ya, kalau kita itu buat misalnya isian lebih susah sih ya Bu ya. Misalnya kita kasih tulisan huruf kecil, anaknya buat huruf besar, salah juga ternyata ya. Kalau di ini yang apa, Microsoft ini enggak Bu? Enggak, kan ada ini. Tadi kan ada jawaban panjang, ada saya pikir soalnya lebih otomatis bervariasi bisa ya. Nanti Ibu explore aja. Enggak, maksud saya begini, kalau di Google Form kan misalnya, jadi kita di SD itu Google Form itu paling sering menggunakan pilihan berganda, karena kalau bagian isian kan kadang kalau Google Form kan nilainya langsung nongol tuh ya, langsung muncul ya. Tapi kan kalau isian sering terjadi kesalahan karena kadang kita buat huruf besar jawabannya, ternyata anaknya membuat huruf kecil gitu.
Jadi hurufnya harus sama sesuai dengan yang kita buat kuncinya. Yang saya tanyakan, apakah di Microsoft ini seperti itu juga atau bebas mau tulisan apa, yang penting jawabannya benar gitu. Oh gitu ya. Saya juga belum pernah sih Bu melakukan itu ya. Apakah huruf kecil terbaca atau huruf besar sama gitu ya. Saya belum pernah Bu coba isian. Nanti Ibu coba aja ya. Mohon maaf belum bisa saya jawab untuk itu. Oke, terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu, Bapak yang lain ada yang mau ditanyakan terkait Microsoft Form ini? Terima kasih Bu Maria. Mohon maaf saya tinggal sebentar. Untuk penulisan soal form ini, cara menambahkan teks itu kan dalam soal kadang ada stimulus berupa teks, ada juga dalam bentuk video. Bisa nggak misalnya disimulasikan cara menambahkan teks atau video dalam STEM ataupun dalam option soal itu Bu. Oke. Ya. Oke Pak ya. Saya buat form yang Oke, sebentar Bapak Ibu, saya sudah muncul Bapak Ibu di layar saya, di layar Ibu Bapak udah muncul belum? Belum Bu. Belum Bu. Belum ya. Pak Tri, kebetulan ini saya belum pernah coba memang Pak Tri, mohon maaf nanti kalau saya akan coba kembali di Microsoft Form itu bisa nggak video? Setahu saya sih bisa, tapi sejauh ini belum pernah saya coba Pak, mohon maaf ya Pak, nanti jawabannya akan bisa saya sampaikan ya Pak pada pertemuan besok ya Pak. Siap Bu. Mohon maaf. Saya juga masih baru pakai sebenarnya, masih baru ini lihat. Soalnya ini akun saya yang lama Pak, yang akun saya yang lama tahun 2019 yang saya pakai. Ya. Sedangkan 2020 saya lihat ada perbedaannya dengan akun yang 2021 sekarang seperti itu Pak. Jadi mohon maaf belum bisa saya jawab. Ya. Iya. Kebetulan Bapak Ibu kan Microsoft Office 365 ini juga masih tahap pengembangan. Jadi memang ada perubahan. Saya lihat tadinya saya bandingkan tadi saat saya mencoba-coba membuat soal. Di sejauh ini seperti itu yang masih bisa saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada lagi ya yang mau ditanyakan terkait Microsoft Form ini? Atau Teams juga masih boleh. Baik Bu Maria, untuk yang Teams itu kalau di akun lain Google itu kan Google Classroom ya Bu ya fungsinya ya. Iya, jadi kalau jadi bisa menambahkan ke siswa yang meskipun tidak punya akun Microsoft 365 gitu ya. Iya Pak, bisa, tetapi itu hanya sebagai tamu dia Pak. Iya. Artinya kita bisa memberikan materi kepada siswa, kemudian penugaskan kepada siswa, dan siswa pun juga bisa mengirimkan tugas yang kita berikan. Sampai iya. Di situ mungkin bisa ya Bu ya. Memang sih Pak ada beberapa fitur yang nggak bisa diakses Pak. Kebetulan memang saya juga belum pernah menerapkan ini dengan siswa saya. Tetapi nanti bisa saya bandingkan mungkin pertanyaan Bapak ini hak akses apa saja yang didapatkan anak ketika dia pakai domain yang lain. Mungkin juga nanti besok saya sampaikan kepada Bapak sekaligus ya Pak ya. Tetapi yang pasti yang saya tahu dia tidak bisa semua akses semua fitur yang ada di Teams itu. Seperti itu, Pak. Iya, oke. Terima kasih, Bu Maria. Sama-sama, Pak.
Baik Bapak Ibu, ada lagi ya kah yang mau ditanyakan terkait materi kita malam ini? Bapak Ibu semuanya sudah cukup jelas? Cukup, insya Allah nanti kita coba Ibu, mohon bimbingannya Ibu Maria dan juga teman-teman yang lain ini sama-sama belajar. Iya, baik. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri saja ya. Itu Bapak Ibu ya. Kita akhiri saja pertemuan kita malam ini. Mohon maaf sekali pertanyaan Ibu Bapak banyak yang tidak bisa saya jawab karena saya juga masih belajar. Kemudian kita di sini prinsipnya sih belajar bersama dan berbagi bersama. Jika Bapak Ibu juga nanti tahu ada hal-hal yang mungkin saya nggak ketahui, mari kita saling membantu. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya izin dulu untuk Ibu Bapak on cam. Saya mau buat foto kegiatan kita malam ini sebagai dokumentasi. Oke Bapak Ibu, yang pertama adalah gaya formal dulu ya Bapak Ibu, gaya formal. 1, 2, 3. Sebentar ya, saya simpan Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua gaya bebas. Ayo Bapak Ibu, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, bentar ya Bapak Ibu ya, biar saya download ininya, daftar hadirnya. Oke, sebentar. Oke, ya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya yang sudah hadir dalam malam ini. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini sungguh bermanfaat bagi kita. Mohon maaf jika ada hal-hal atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak semuanya. Nah, sebagai rasa syukur kita, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan kita malam ini. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan sampai jumpa besok malam. Oke, terima kasih Bu Lasma. Terima kasih Pak Ucok. Terima kasih Bu Lasma. Terima kasih Pak Pandianan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Maria untuk penjelasan. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Maria, Bu Benedikta. Terima kasih semuanya.